Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benua Eropa. Ini merupakan materi IPS kelas 9 di semester 1 bab 1. Oke. Sebelum kita lanjut, saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, langsung kita ke pembahasan. Letak dan luas benua Eropa. Oke. Luasnya mencapai 10.355.000 km persegi. Ini tidak ada seperempat dari luas benua Asia. Kemudian letak astronomisnya pada 25 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 75 derajat lintang utara. Artinya benua Eropa ini berada atau terletak di belahan bumi utara. Kemudian kita bahas batas-batasnya, ya. Artinya kalau kita membahas batas ini berarti kita membahas tentang letak geografisnya, begitu ya. Di sebelah utara itu ada Samudra Arktik, kemudian di sebelah barat itu ada Samudra Atlantik, di sebelah selatan ada Laut Tengah, di timur ada benua Asia atau nanti berbatasan dengan Sungai Ural dan Pegunungan Ural. Kemudian kawasan, ya, ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Eropa Utara, ini ada 10 negara. Untuk kawasan dan negara anggota nanti silahkan bisa dibaca ya. Tidak saya bahas satu persatu karena nanti sudah saya buatkan per kawasan. Oke, ini untuk yang Eropa Utara ada 10 negara. Eropa Barat ini ada 10 negara juga ya. Dari Austria sampai Azerbaijan dan Liechtenstein. Oke, di situ juga ada Prancis, Jerman, Belanda ya. Oke, itu untuk Eropa Barat. Kita lanjut ke kawasan berikutnya. Eropa Timur. Eropa Timur ini ada 11 negara ya. Termasuk di situ ada Republik Czeska, Ukraina, Polandia, Rumania ya. Itulah, nanti silahkan dibaca sendiri, dicermati. Eropa Selatan ada 16 negara oke ya. Ini menjadi acak seperti ini ya. Kalau di laptop sebelumnya sudah saya atur sedemikian rupa, tetapi ketika saya masukkan ke aplikasi WPS Office ternyata jadi acak seperti ini. Hambura dulu ya. Tak apa-apa ya, masih ada nomornya dan masih bisa dibaca. Ada 16 negara, silahkan nanti dicermati. Oke, kita menuju ke iklim ya. Iklim yang pertama ada iklim Mediterania dengan ciri musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering. Bisa ditemukan di sekitar Laut Tengah. Kemudian iklim subtropis yang bercirikan musim dingin lebih panjang dengan suhu udara yang sejuk. Ini memengaruhi wilayah Swiss, Austria, dan Serbia. Iklim pegunungan meliputi wilayah pegunungan Alpen dan pegunungan Skandinavia. Iklim tundra dengan ciri suhu dingin sepanjang musim terdapat di Islandia dan daerah lain di sekitar kutub. Kondisi alam ya. Geologi benua Eropa ini terbagi dalam 3 relief. Yang pertama pegunungan tua ya. Pegunungan tua ini relief ini terletak di sebelah utara, meliputi wilayah pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara. Yang kedua, dataran rendah Rusia. Wilayah ini mencakup dataran rendah Eropa di sepanjang pantai Laut Utara. Kemudian pegunungan lipatan muda ini terdapat di bagian selatan, pusatnya di pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertinggi pegunungan ini adalah Mont Blanc dengan ketinggian
4.183 meter. Kemudian tentang tata air ya. Ketika kita membahas tentang tata air, nanti kita akan membahas sungai dan danau. Tentunya yang mempunyai peran yang besar di benua Eropa. Oke, kita mulai yang pertama Sungai Volga. Ini dengan panjang 3.645 km. Sungai Volga ini merupakan sungai terpanjang di benua Eropa. Letaknya di Rusia. Bermuara ke Laut Kaspia atau Danau Laut Kaspia ya. Dijuluki sebagai sungai nasional Rusia. Yang kedua ada Sungai Danube. Ini panjangnya 2.860 km. Sungai ini bersumber dari hutan hitam di Jerman. Bermuara di Laut Hitam, bagian dari Rumania. Jadi ini tidak hanya di satu negara saja, jadi melewati beberapa negara gitu ya. Ada Jerman, Hungaria, Australia, Slovakia, Serbia, Kroasia, Ukraina, Bulgaria, Moldova, dan Rumania. Wajar ya kalau di Eropa ini melewati sekian negara karena memang wilayahnya memang tidak luas. Kita secara keseluruhan saja benua ini hanya 10 juta luasnya, hanya 1/4 dari wilayah Asia. Jadi wajar kalau sungai yang panjangnya hanya 2.860 kok melewati banyak negara. Wajar karena negaranya memang tidak luas. Sungai Danube ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi antar negara karena melintasi berbagai negara ya. Jadi sungai ini digunakan untuk jalur transportasi. Kenapa? Karena memang membawa barang lewat air itu pasti bisa lebih banyak gitu ya. Karena yang pertama sekarang misalkan lewat udara tidak mungkin bisa bawa banyak barang. Kemudian kalau lewat darat tentunya nanti melewati batas-batas negara itu nanti agak susah secara perizinan. Jadi kalau melewati jalur laut ini lebih mudah, khususnya di beberapa negara di Eropa ini menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Oke, kita lanjut. Sungai Ural. Sungai ini melintasi dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Sumber alirannya berasal dari pegunungan Ural, bermuara di Laut Kaspia. Merupakan sumber pengairan bagi masyarakat di negara Kazakhstan, juga menjadi sumber PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sungai Dnieper ini dengan panjang 2.145 km. Melintasi negara Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Sumber aliran berasal dari perbukitan Valdai. Ini berada di Rusia. Bermuara ke Laut Hitam dari negara Ukraina. Digunakan sebagai jalur transportasi dan sumber PLTA. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang danau. Ada beberapa danau di benua Eropa, antara lain yang pertama Danau Ladoga dengan luasnya 18.130 km persegi. Merupakan danau terluas di benua Eropa. Ini terletak di negara Rusia dan Finlandia. Terdapat 660 pulau di tengah Danau Ladoga. Air danau ini berasal dari sungai Svir, Volkhov, dan Voksi ya. Ini merupakan nama-nama sungai yang berada di Rusia. Oke. Menuju yang kedua yaitu Danau Onega dengan luas 9.720 km persegi. Terletak di wilayah Republik Karelia, Leningrad Oblast, dan Vologda Oblast. Jadi karena begitu luasnya sehingga ini berbatasan atau memisahkan beberapa negara begitu ya.
Sungai yang mengalir ke danau tersebut antara lain Sungai Suya, Suna, Vodla, Andoma, dan lain-lain. Ya. Yang disebutkan itu hanya sungai-sungai besarnya saja. Kalau disebutkan banyak sungai-sungai kecilnya ya tidak cukup pembahasan dalam sekali pertemuan begitu. Oke, di tengah danau terdapat Pulau Kisi. Ini menjadi tempat bersejarah di mana di pulau tersebut terdapat bangunan-bangunan gereja-gereja tua. Ini juga menjadi salah satu tempat wisata ya. Danau Vaner ini terletak di negara Swedia. Sumber airnya berasal dari Sungai Klaralven. Oke. Ini bacanya pelan-pelan ya. Tidak bisa dibaca cepat nih ya. Karena terkadang dalam bahasa ini ada beberapa konsonan yang digabungkan jadi satu. Oke, untuk Danau Vaner ini dihuni banyak spesies ikan yang berbeda, sehingga banyak sekali kegiatan penangkapan ikan secara bebas. Yang Danau Saima ini dengan luas sekitar 4.400 km persegi. Danau ini terbentuk dari gletser yang mencair pada zaman es. Danau Saima ini terletak di negara Finlandia. Sumber airnya berasal dari Sungai Vuoksi dan Sungai Terusan Saima ya. Ini jadi Finlandia ini ada Sungai Vuoksi dan Sungai Terusan Saima. Di tengah danau terdapat kanal-kanal yang berfungsi untuk mengangkut kayu, hasil tambang, dan lain-lain. Jadi peran danau ini masih sama ya, tidak jauh berbeda dengan peran sungai-sungai yang ada di Eropa tadi. Oke. Itu tadi pembahasan tentang air selesai. Kita sekarang menuju ke jenis tanah ya. Di sini ada 4 yang saya tuliskan ya. Tanah podzol di Eropa bagian utara, tanah kambisol di hampir seluruh Eropa, tanah aluvial ini terdapat di Eropa Selatan. Tanah ini umumnya terdapat di sekitar sungai ya, tanah aluvial itu ya. Ini tanah yang subur. Tanah organosol terdapat di Eropa Utara. Ini sama seperti tanah di Kalimantan ya, organosol atau tanah gambut. Oke, kita ke flora dan faunanya. Di sebelah utara, terutama yang beriklim dingin, tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Di wilayah ini banyak ditemui rusa kutub dan serigala. Ya, jadi serigala ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang bersalju. Mereka hidup secara berkelompok. Oke, sedangkan di Eropa Selatan ini terdapat tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Di wilayah ini hidup berbagai jenis fauna, antara lain rubah dan puffin. Hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun terdapat di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta di Eropa bagian barat. Oke, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel Guru IPS Borneo ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Nyalakan loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video dari Guru IPS Borneo. Oke, terima kasih.